warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, ketemu lagi sama saya Faris RM di YouTube Faris RM Publishing Channel yang selalu setia hadir menemani Anda. Kita akan kembali mengulas topik dalam inspirasi sebuah storytelling yang jadi episode yang selalu hadir untuk sahabat-sahabat semua, dan kali ini saya akan langsung membacakan sebuah topik dari buku Living in Harmony yang judulnya Cumulus dan Anggraini. Dalam setahun sebagai Faris RM, saya sering bepergian dalam rangka pentas di luar kota. Seperti sudah jadi aturan tak resmi bahwa mulai pertengahan tahun hingga bulan-bulan terakhir selalu jadi periode yang paling sibuk kalau untuk urusan pentas di luar kota. Biasanya transportasi udara jadi pilihan dalam aktivitas tersebut, mengingat akan sangat berguna dalam menyingkat waktu dan juga menghemat stamina, tidak terlalu capek di perjalanan, sehingga tiba di pagi hari di kota tujuan, malamnya langsung pentas. Dan besok pagi-pagi sudah terbang lagi ke Jakarta. Siangnya sudah enak-enakan lagi deh di rumah. Satu kali saya berangkat pagi hari menuju kota Balikpapan. Perjalanan pagi hari selalu jadi favorit karena cerahnya suasana selalu membuat kita bisa merasa lebih nyaman lah, gitu ya. Terus terang, saya agak stres kalau mesti terbang siang hari, apalagi malam, ya. Karena selain panas atau malah kelamnya malam di luar jendela pesawat, atau kalau mendung, lagi pula sering guncangan, turbulence karena ada banyak angin, benar-benar bikin nyali ciut. Iyalah, kalau ada apa-apa, mau pegangan kemana? Jadi begitulah, lama perjalanan yang hampir 2 jam, pagi itu saya nikmati dengan melihat pemandangan langit biru dari gumpalan-gumpalan awan putih yang begitu indah. Seperti biasa, pikiran saya mulai ngebahas, ya, apa yang saya lihat, yang saya nikmati. Saya berpikir, alangkah dahsyat, ya, alangkah dahsyat kekuasaan, keagungan ilahi, kekuasaan Tuhan, ya. Bagaimana sang pelukis agung dapat begitu rupa membentuk aneka pesona, paduan warna yang tak berbatas di dimensinya ke garis cakrawala yang sebenarnya hanya batas maksimal daya pandang manusia, daya pandang kita. Lagi asik merenung demikian, tiba-tiba ada suara merdu menyapa. Selamat pagi Mas Faris. Minumnya teh atau kopi? Gitu. Sapanya. Merdu dan indah banget suaranya. Kayak bel berbunyi celenting-celenting gitu. Agak tergagap saya menjawab, kopi aja, terima kasih Mbak. Waktu saya menjawab, saya baru sempat juga menatap wajah si pramugari yang menegur saya tersebut. Wajahnya yang simpatik dan ayu tersenyum ramah. Silahkan Mas, katanya sambil menaruh kopi di meja kursi tempat saya duduk. Bukan main. Allah Maha Tahu atas segalanya, ya. Bahkan sekedar kata silahkan aja yang diucapkan oleh si pramugari seperti otomatis saja, seolah Allah tuh memberi referensi tentang bahasa pikiran yang sedang terjadi. Selagi saya mengagumi keindahan alam semesta ciptaannya, memandang awan-awan putih di langit yang biru, yang cerah, tiba-tiba seperti Allah menegur saya melalui hati dan bilang sama saya, mau lihat referensi tentang keindahan ciptaanku yang lain? Katanya. Seolah-olah begitu gitu. Karena referensi keindahan yang dimaksud adalah wajah simpatik si pramugari tadi, yang kalau saya tak salah baca, nama di pinnya tuh Anggraini. Yang mungkin agak aneh, sebetulnya kenyataannya si Anggraini sebenarnya sih nggak cantik-cantik amat, ya. Tetapi simpati dan yang terpancar dari wajahnya yang menyapa penuh respek itulah yang seolah lahirkan keayuan pribadinya. Persis seperti indahnya lukisan angkasa di luar jendela pesawat yang menumbuhkan rasa kekaguman yang mendalam. Setiap wujud keindahan yang hakiki seolah seperti berkomunikasi dengan nurani kita. Komunikasi yang bersih, tidak tercemar dengan bentuk kekaguman hasrat yang kotor. Benar-benar suatu wujud keindahan ilahi.
Banyak jenis keindahan dalam kehidupan yang dapat kita nikmati, tapi refleksinya hanya bisa hadir persis seperti hukum mendasar positif dan negatif. Ada keindahan yang natural, dan ada jenis keindahan yang dipaksakan. Yang pertama tentunya sesuai dengan kehendak Sang Maha Pencipta. Yang kedua, olahan manusia. Saya ingat-ingat dulu saya lagi masih sering-seringnya nongkrong di kantor-kantor para produser rekaman. Sering saya dengar para artis pendatang baru dikuliahin sama bos produser rekaman, yang padahal saya tahu banget si bos juga nggak ngerti main musik bareng sedikit gitu loh, ya. Bagaimana mungkin dia bisa menyarankan bagaimana cara membuat lagu yang bagus kepada si artis pemusik? Nah, yang lebih bego lagi, si artisnya yang mau-maunya lagi nurut sama si bos gitu. Udah jelas kalau si artis tersebut bisa bikin lagu dan si bos tidak. Jadi, tapi alhamdulillah lah ya, saya tidak pernah mengalami hal-hal seperti itu. Saya nggak pernah mengalami hal-hal yang rasanya ditololin seperti itu. Sejak awal karir saya selalu memproduksi terlebih dahulu album yang ingin saya pasarkan. Setelah jadi baru saya presentasikan. Saya memilih untuk lebih bermitra daripada dikontrak oleh para produser yang memiliki label. Jadi sekali lagi, suatu karunia kreasi yang memang saya peroleh dari Tuhan, tanpa pengaruh rekayasa apapun, itu yang saya rasakan menjadi inspirasi yang murni. Persis seperti hadirnya keindahan yang saya lihat dengan mata yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada saya. Sekali lagi, kita memiliki kemampuan untuk memilih dan berpendirian, agar jati diri, identitas yang akhirnya kita miliki memang manunggal. Tidak ada kemiripan sedikit pun dengan milik orang lain. Saya ingat ketika saya menulis catatan ini, sayup-sayup saya dengar tetangga di belakang rumah memutar entah CD, entah dari YouTube atau apa gitu ya. Tapi yang jelas, dia memutar lagu-lagu klasik karya François Frédéric Chopin, ya, yang hidup di tahun 1810 hingga tahun 1849. Chopin yang orang Cekoslovakia menulis lagu yang berjudul Impromptu. Lagi-lagi Tuhan mendukung referensi tentang keindahan pada saya lewat alunan piano yang saya dengar mempesona dari rekaman yang diputar oleh tetangga saya tersebut. Saya jadi berpikir lagi, mungkin saja zaman sekarang sudah terlalu banyak manusia, sehingga tidak seperti orang dulu yang lebih mudah menjumpai keindahan yang inspiratif. Bisa saya bayangkan Chopin di tahun 1800-an hidupnya juga tidak di kota yang serumit kota kita sekarang ini gitu ya, yang ribet dengan segala macam kerumitan semrawut yang nggak jelas gitu. Tapi pasti jauh lebih tenang, sehingga wajarlah kalau karyanya berbunyi indah sehebat itu. Bagi saya, inspirasi juga bisa lahir kapan saja. Namun saya percaya, paling tidak dibutuhkan hati dan pikiran yang enak lah, kalau kita juga mau hasilnya positif dan bagus. Bukan berarti pembahasan yang jadi dasar tematik haruslah cerita yang bagus. Sama sekali bukan itu maksudnya. Karena seringkali juga keadaan yang tertekan justru mampu melahirkan pembahasan pikiran topik yang menarik. Tetapi sebaiknya sisakan sedikit tempat di hati dan pikiran agar ada ruang untuk menempatkan kebijaksanaan. Saya jadi terkenang ulah alur pikiran saya saat terbang dari Jakarta ke Balikpapan hari itu. Saya juga masih ingat betul dua keindahan ciptaan Tuhan yang seolah digelar di hadapan mata saya. Langit biru berhias kontras putih gumpalan awan putih di luar jendela pesawat, dan senyum simpatik si Anggraini, keramahan pramugari. Hanya satu kesamaan yang dimiliki keduanya, keindahan yang jujur. Saya Faris RM untuk episode inspirasi di YouTube Faris RM Publishing Channel. Semoga menginspirasi. Salam berkah dan senantiasa selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.